Selamat datang di Balai Paroki. Sungguh puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersekutu bersama di PDP KK Immanuel. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, semua yang ada di sini saya percaya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Setiap hari Tuhan memberi kita alasan untuk bersukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu mungkin datang dengan membawa beban masalah. Mungkin membawa masalah, ada yang sakit penyakit, ada yang berpikiran tentang pekerjaan, tentang yang lain-lain, tentang anak-anak, tentang keluarga, macam-macam. Tapi malam hari ini saya rindu Bapak Ibu sekalian meletakkan barang sejenak semua masalah itu, dan kita mau dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan. Dan kita percaya ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga akan mengulurkan tangannya kepada kita, membantu kita, menarik kita, mengangkat kita ke atas, dan kita bisa mengatasi hidup kita. Amin ya, amin. Puji nama Tuhan. Yuk. Kita punya Allah yang baik, sangat baik. Amin. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Semua yang mengasihi Tuhan, sekali lagi kita mau bersyukur kepadanya. Ku bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari Bapak Ibu, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita tenangkan hati. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sungguh sempurna, sungguh sehat. Terima kasih Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan pandai kami, tapi berkat
pertolongan-Mu, karena ada satu pribadi yang selalu siap sedia menopang kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengamat-amati setiap kami. Engkau tahu kapan kami duduk dan berdiri. Engkau tahu kapan kami berjalan dan berlari. Engkau bahkan tahu Tuhan, ketika kami bersemangat ataupun kami merasa lemah. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang senantiasa mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ini. Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menetapkan jalan-jalan kami, Engkau yang memberi rancangan yang terindah untuk setiap kami. Kau beri kami rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh keadaan kami Tuhan. Kalau ada dari kami yang datang dengan berbeban berat, dengan beban pikiran tentang pekerjaan, tentang perekonomian, tentang keluarga, tentang anak-anak, ataupun tentang apapun juga Tuhan, sakit penyakit atau apapun juga Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami tahu ketika kami datang kepadamu Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan kami akan menolong. Pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya, mengangkat kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah kami. Dan ketika kami menaikkan puji-pujian Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau bertata di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan Roh-Mu sendiri akan Kau berikan kepada kami. Karena Engkau sangat murah hati, karena Engkau sangat peduli. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau jadikan adalah baik dan baik adanya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau yang mengasihi kami, Kau menetapkan masa depan kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, kami menyerahkan hidup kami kepada satu pribadi yang tepat, kami akan selalu aman. Amin. Kami akan selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hey. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, apa yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu saja katakan.
Saudara di sini yang mau melangkah bersama Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Yang mau tetap berjalan dengan Tuhan Yesus seumur hidup, angkat tangan saudara. Mari kita bersuka, mari kita panggil Tuhan kita, namanya yang dahsyat. Kita mau terus berjalan dengan Dia karena Dia adalah Yesus, cahaya kita. Amin. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu Kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanmu, ku tahu Kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku akan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Sama-sama kita mau katakan, kita mau melangkah bersama Tuhan ya. Melangkah bersamamu, ku tahu Kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu Kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Sebab namanya Yesus. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. 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 Terangi setiap jalan hidupku. Terangi setiap jalan hidupku. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu, malam hari ini saya rindu sekali ada yang mau memberikan kesaksian, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari saya undang untuk maju ke depan. Ada Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan kesaksian? Jalina, silakan. Mari, silakan Yanti.
Shalom Romo, Shalom Bapak Ibu sekalian, nama saya Yanti. Ya. Pada malam hari ini saya akan menyaksikan bagaimana saya bisa menjadi seperti saat ini. Dalam arti saya dibaptis sejak bayi. Saya beragama Katolik. Orang tua saya adalah aktivis gereja, tapi saya sebagai anaknya misa mungkin Senin Kemis, bahkan yang namanya kitab suci saya tidak pernah tahu apa isinya. Dan kitab suci saya betul-betul menjadi barang yang paling suci yang tidak pernah saya sentuh. Hanya sebagai teman tidur ada di sebelah saya, tapi apa yang ada di dalamnya saya tidak pernah tahu. Saya hanya kalau ditanya kitab suci kamu apa? Injil, saya tahu. Dan ketika saya bisa bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, hanya menyanyikan saja. Saya gak tahu apa sebetulnya lagu tersebut. Tapi ketika saya mulai membuka hati, saya mulai mau berkorban waktu untuk saya bisa memberikan waktu yang terbaik saya untuk saya membuka kitab suci, maka dari sana saya bisa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kitab suci itu. Saya bahkan tahu bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku itu ada di mana. Di Mazmur 119 ayat 105 saya paham itu. Dan hari-hari ini hidup saya terasa hampa kalau saya tidak membuka yang namanya kitab suci. Karena di situ juga dikatakan bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dari situ mulai tumbuh iman saya untuk saya memulai membuka kitab suci saya dan menjadikan kitab suci saya itu bukan barang suci lagi yang hanya saya tinggal diam, saya tanpa tahu artinya. Bahkan ketika kemarin waktu saya mulai membuka hati, mulai bisa menerima Tuhan, bukan tidak ada tantangan, banyak, bahkan saya harus jatuh bangun. Dan beberapa hari kemarin juga saya ada rumah yang biasa saya sewakan, rumah kecil. Itu sudah 2 tahun lebih sejak pandemi, gak ada orang yang mau sewa. Tiba-tiba ada broker yang bilang, rumahmu mau disewa orang. Otomatis saya bersyukur, puji Tuhan. Ada penyewa yang datang setelah 2-3 tahun gak ada yang nyewa. Dan tawarannya juga bagus. Tapi apa daya, setelah saya bersyukur, saya happy, ketika hari Selasa kemarin saya akan tanda tangan notaris, saya sakit. Dan sakit saya bukanlah yang biasa, tapi cukup membutuhkan biaya yang banyak. Tiba-tiba saya panas sampai 40. Di situ saya ke dokter menganjurkan untuk saya periksa darah. Periksa darah dikira DB, ternyata bukan DB juga. Sampai akhirnya periksa darah lagi, check up lengkap semua. Dan dari situ diketahui bahwa SGOT, SGPT saya tinggi. Sebagai manusia biasa, saya sudah mau ngomel, tapi dalam hati saya seperti ada yang menahan saya untuk ngomel. Dalam arti ada yang mengingatkan saya, buat apa kamu ngomel? Kamu buka di Matius 6 ayat 8. Di situ aku mengatakan bahwa sebelum kamu meminta, saya sudah menyediakan yang kamu perlukan. Berarti sebelum saya sakit, rumah sudah tersewa, biaya untuk semuanya sudah Tuhan siapkan.
Puji Tuhan. Saya minta kepada teman-teman sekalian, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan. Mungkin ada satu lagi kesaksian yang akan menguatkan saudara-saudari kita seiman. Silakan. Silakan Ibu Grace. Shalom Bapak Ibu dan shalom Romo. Saya mau menyatakan kesaksian Tuhan. Menurut saya itu luar biasa ya. So, pada hari Sabtu tanggal 18 itu saya dan suami, anak-anak saya itu ngajak cucu saya ke Batu Secret Zoo. Kita jalan seharian di sana, jalan-jalan terus sudah sampai sore itu kita pulang check in ke hotel. Waktu di mobil itu cucu saya itu duduk sama saya, ya dia nggak bisa diem. Akhirnya kita turun, masuk check in, masuk ke hotel. Sudah saya kasih dia mandi, saya kembali ke kamar saya. Saya baru rasa kok kalung saya ini jatuh ya. Terus saya tuh cari, loh liontin saya di mana? Nggak ada. Aduh hilang. Aku udah ya gimana ya. Terus suami saya juga tahu. Aku bilang gimana hilang. Anak saya juga udah bingung. Cari di kamar mandi, cari di kamar anak saya juga ada. Kolong-kolong semua kita cari. Terus ke kamar saya juga cari. Harapan satu-satunya cuma mungkin ada di mobil. Tapi akhirnya dicari di mobil, anak saya bilang, Mami nggak ada. Terus suami saya udah bilang, udah maksudnya diikhlaskan aja. Mungkin kalau orang menemukannya berarti dia membutuhkan, ya biarkan dia jadi berkat. Bukan soal itunya ya, liontin ini sangat berharga bagi saya. Dia sudah ikut saya 20 tahun. Ini kenang-kenangan dari almarhum kakak ipar saya gitu. Jadi udah melekat 20 tahun lebih ke saya. Terus suami saya bilang nggak apa-apa, nanti hilang terus ganti yang baru gitu. Ya mungkin dia mau beli yang baru kasih saya gitu. Tapi saya ini masih mengharapkan gitu loh. Jadi anak-anak saya juga di koridor kan kita tinggalnya satu di lantai 6, satu di lantai 5. Cari nggak ketemu. Terus menantu saya bilang coba kita tanya ke reception ya, ke depan ke pegawainya coba kita tanya. Terus Mbak ada ketemu liontin nggak? Kami kehilangan gini. Dia bilang oh nggak ada. Dia tanya 2 kali malam itu. Sudah saya kira udah nggak ada harapan. Tapi saya masih mencari, masih mengharapkan. Jadi saya masih cari lagi sekali lagi di kolong. Terus akhirnya udahlah nggak ketemu. Udah saya ikhlaskan, saya bilang gitu. Terus habis itu malam saya doa, malam mau tidur saya cuma doa. Tuhan, ya biar seperti yang suami saya katakan ya, mungkin ini kalau hilang bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, ya udah saya ikhlaskan, nggak apa-apa Tuhan gitu. Tapi waktu kita mau check out, berarti satu malam ya, waktu saya mau check out itu menantu saya tanya lagi, Mbak ada ketemu liontin ada? Tuh yang satu bilang oh nggak ada, tapi mbak satunya tuh nyari ya, apa betul ini? Oh betul katanya. Puji Tuhan. Saya doanya cuma biasa aja, enggak yang mulu-mulu doanya cuma biasa. Tapi luar biasa, Tuhan tuh mendengarkan doa saya. Tuhan juga tahu ini sungguh berarti bagi saya. Tapi saya sukacita, suami saya lebih sukacita lagi sebab dia enggak bisa beli yang baru buat saya. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Tuhan itu mendengar doa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mengalami juga kan ya. Dan Tuhan itu menjawab kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul ya. Yang dia berikan adalah yang terbaik. Amin. Terbaik buat kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Karena dia tahu apa persis yang kita butuhkan, yang cocok dengan kondisi dan situasi kita. Kita boleh dengar tadi dia sangat peduli dengan keinginan Ibu Grace untuk menemukan kembali liontinnya, dan Cianti juga mengalami kebutuhannya dipenuhi pada saat dia sungguh membutuhkan biaya pengobatan untuk kesehatannya. Luar biasa Tuhan kita itu. Dia sungguh hidup, dia mendengar dan dia menjawab. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaannya. Mari Bapak Ibu
kita juga punya masalah. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berseru, untuk memanggil namanya. Tuhan Yesus, aku mau datang padamu saat ini. Tuhan Yesus, tolong dengar doaku. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan menjawab doaku. Mari. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dan berkata kepada Yesus sendiri. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Aku percaya kan melihat Dia jadikan semua. percaya Ku kan melihat Dia jadikan semua. kami datang untuk Kami percaya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Oh, amin. Puji nama Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Berikan suara-suara yang termulia baginya. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Sekali lagi shalom semuanya. Masih semangat? Puji Tuhan, kita beri pujian pada Tuhan, kita beri ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan bertepuk tangan. Kita mau merenungkan, kita mau belajar bersama tentang bagaimana kita mengimani iman kita sebagai pengikut Kristus. Saya diberikan satu tema untuk membantu kita bersama menggali lebih dalam tentang keimanan kita sebagai pengikut Kristus. Tema yang diberikan kepada saya adalah keracunan iman. Keracunan iman, apa sih keracunan iman itu? Toxic faith dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dipikir-pikir, apakah mungkin beriman itu bisa memunculkan dampak negatif dalam hidup? Seharusnya beriman itu memberikan kita suatu penyegaran. Amin. Mengikuti Kristus, percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita, seharusnya membawakan kita suatu kehidupan baru. Tetapi apakah mungkin beriman itu bisa menyebabkan kita keracunan? Menyebabkan kita untuk menjadi jauh dari makna sebenarnya dari beriman. Nah, beberapa contoh dari keracunan iman, toxic faith. Misalnya, saya doa rosario. Bapak Ibu bisa lihat rosario saya ini ya. Oh, panjang ini. Pengen rosario kayak ini. Jadi dominikan dulu ya itu. Misalnya, saya doa rosario mungkin capek selama 1 hari tugas di paroki, misa, berkati rumah dan sebagainya. Terus sebelum tidur saya doa rosario, kemudian karena kecapean saya ketiduran.
Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Doa rosario terus ketiduran. Sering ya? Tiap malam ketiduran gitu. Nah, keracunan iman itu bisa terjadi apabila kita berpikir karena kita enggak nyelesain doa rosarionya, baru misalnya satu misteri kabar gembira, terus ketiduran karena kecapean, keesokan harinya kita bangun terus kita menyadari, saya nih enggak nyelesain doa rosario saya. Waduh, mulai takut, mulai khawatir. Ini gimana ini? Pasti Bunda Maria marah sama saya. Pasti Tuhan marah sama saya. Pasti Tuhan Yesus kecewa sama saya. Karena saya nggak nyelesain doa rosario saya. Satu contoh dari keracunan iman. Contoh lain misalnya, karena ingin melayani gereja di paroki, jadi seluruh waktunya diberikan kepada pelayanan. Karena Tuhan mengatakan melayani adalah bagian dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi sebagai pengikut Kristus, saya ini maunya melayani dengan sungguh. Jadi semua waktu saya berikan kepada gereja. Pagi di gereja, siang di gereja, tidurnya di gereja, besok paginya bangun juga di gereja, kayak gitu. Ada yang kayak gitu enggak? Itu ekstrim. Nah kalau kayak gitu, itu juga keracunan. Mengapa? Terutama misalnya Bapak Ibu di sini yang punya keluarga, punya anak, punya suami. Suaminya ditelantarkan, suaminya dilupakan, supaya untuk bisa melayani 100% di gereja. Nah ini juga salah satu contoh dari keracunan iman. Artinya apa? Keracunan iman itu sederhananya adalah ekstrim dari beriman. Salah satu ekstrim. Ekstrim pertama ini yang seperti ini. Kita mau memberi diri kita secara utuh. Kita mau melayani secara utuh. Tapi lupa kalau sebenarnya terutama Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, menikah, tugas utama, misi utama adalah keluarga. Boleh melayani, tetapi misi utama, tanggung jawab di rumah itu harus beres. Ada ekstrim berikutnya. Kalau ekstrim pertama ini semangat, positif, mau memberi secara utuh, ekstrim berikutnya enggak semangat. Enggak ada niat untuk melayani. Beriman itu setengah-setengah. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya keracunan iman ini mau memberi secara utuh, ekstrim dari hidup beriman ini, sebenarnya kalau dilihat-lihat itu sebenarnya adalah mau menghayati, mau mengimani secara serius. Mau menghayati, mau beriman secara serius. Tetapi seringkali cara kita memahami beriman itu yang salah. Contohnya, terkadang cara kita berpikir beriman itu sama seperti mencintai. Mencintai yang seperti apa, Romo? Mencintai yang apabila karena saking cintanya itu cintanya jadi mencekik. Apakah bapak-bapak di sini, istrinya, ibu, apakah karena saking sayangnya kepada suami itu pengennya dipeluk terus? Nggak boleh kerja, nggak boleh mandi. Karena saking sayangnya. Apakah itu cinta? Cinta nggak seperti itu. Cinta itu nggak mencekik. Nggak mencekik, saking cintanya nggak ada kebebasan. Cinta sesungguhnya adalah keluar dari dirinya. Makanya kalau ingat ya, bayi itu baru lahir, tangannya kan cenderung menutup kan. Kalau dikasih sesuatu itu langsung ditangkap kayak gitu. Tapi pelan-pelan si bayi ini diajari untuk satu persatu jarinya dilepaskan. Pelan-pelan, pelan-pelan, keempat, kelima,
Akhirnya si bayi diajarkan untuk memberi. Karena ternyata apabila cinta itu adalah terfokus kepada dirinya, mencekik, cinta itu cinta yang egois. Jadi kita diajarkan mencintai itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh angkuh, nggak boleh egois. Karena kalau cinta itu justru mencekik, tidak memberikan ruang kepada orang yang kita cintai, tidak memberikan kebebasan untuk menjadi dirinya yang utuh, untuk mengekspresikan dirinya, benar-benar mencintai. Cinta itu cinta yang meracuni. Nah, dasarnya alasan dari iman, seperti iman, toxic faith, keracunan iman, itu adalah ketakutan. Ketakutan. Takut terutamanya apabila melakukan kesalahan yang kecil, itu sudah dianggap melakukan dosa yang besar. Jadi tiap hari mengaku dosa. Padahal sebenarnya diajarkan kita mengaku dosa apabila kita sekali lagi melakukan dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil kita bisa lewat perayaan Ekaristi, lewat doa-doa devosi, ini bisa dihapus. Nah, apabila setiap hari mengaku dosa, terutama apabila melakukan kesalahan kecil terus dikira suatu dosa yang besar, ini salah satu contoh dari keracunan iman. Ketakutan. Tetapi mengikuti Yesus beriman itu tidak berasal dari ketakutan. Mengikuti Yesus beriman itu harus berasal dari pengalaman yang membebaskan. Mengikuti Yesus harus berasal dari cinta. Kalau ketakutan itu bukan buah dari iman. Ketakutan itu buah dari dosa. Kita ingat Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, melanggar perintah Allah. Jangan kamu makan buah dari pohon yang terlarang ini. Adam dan Hawa digodai oleh setan. Kemudian apa yang terjadi? Buah dari pohon yang terlarang ini dimakan. Jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa akhirnya sembunyi. Sembunyi. Seorang yang sembunyi itu apa? Seorang yang takut. Waktu masih kecil itu saya biasanya diceritain, dijahilin sama kakak saya. Oh, jangan ke situ, ada hantu. Oh, saya sembunyi. Kalau lampu di kamar mati, oh ada hantu di situ. Saya sembunyi. Dosa juga seperti itu, sama seperti Adam dan Hawa. Karena berbuat dosa, takut jadinya sembunyi. Kalau sembunyi kita tidak bebas. Dan beriman bukan seperti itu. Beriman tidak berasal dari ketakutan. Beriman adalah berasal dari cinta. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kasihnya yang luar biasa. Cinta itu membebaskan, keluar dari dirinya. Dan bagaimana cara kita supaya bisa keluar atau penangkal dari keracunan iman ini? Ingat, sama seperti bangsa Mesir yang sedang dalam perjalanan keluar dari bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari Mesir. Ketika mereka mengalami pengalaman dipatok oleh ular yang berbisa, mereka mengalami keracunan. Dan apa penangkal dari keracunan ini? Ingat ceritanya, mesti melihat ular tembaga yang ditancap. Dan barang siapa yang melihat ular tembaga ini, maka keracunan dari bisa ular ini, barang siapa yang dipatok oleh ular yang berbisa ini akan hidup. Dan supaya kita tidak masuk dalam kegelapan, tidak sembunyi, supaya kita bisa dibebaskan dari keracunan iman ini, hal yang sama yang harus kita lakukan. Menatap kayu salib. Menatap kayu salib. Dan di kayu salib ini kita lihat Allah yang merentangkan tangannya. Menatap kayu salib. Allah yang merentangkan tangannya. Dalam hidup beriman, landasan kita bukan ketakutan. Dalam berhidup beriman, landasan kita adalah kasih. Kasih dan suatu kesadaran kasih
akan Allah yang merentangkan tangannya, yang memberikan dirinya untuk kita semua dalam kasih. Jadi kita semua di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua di sini adalah orang-orang yang berharga. Kita di sini adalah orang-orang yang dipilih. Karena orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang dicintai. Kita semua di sini adalah orang-orang yang diurapi oleh kasih Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Karena cinta Allah ini yang membebaskan kita. Cinta Allah ini yang mengeluarkan kita dari penjara ketakutan kita. Jadi dalam beriman bukan ketakutan. Dalam beriman bukan sembunyi. Bukan karena saya melakukan dosa, akhirnya saya melihat bahwa dosa itu lebih besar dari saya. Dosa itu lebih besar dari Tuhan saya. Allah yang merentangkan tangannya di kayu salib. Dengan menatap salib itu, sama seperti bangsa Israel, kita juga dihidupkan kembali, kita diselamatkan. Sebesar inilah kasih Allah, lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari dosa-dosa kita. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman iman saya. Berapa bulan yang lalu, saya mesti ke Filipina untuk ujian komprehensif. Salah satu syarat supaya saya bisa lulus S2. Jadi mesti ujian komprehensif dulu, tertulis, kemudian sidang tesis setelah kurang lebih 1 bulan. Jadi minggu pertama bulan Februari saya mesti ke Filipina terbang. Tapi sebenarnya tahun sebelumnya saya sudah meminta ke kampus supaya memberikan saya kisi-kisi. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mesti saya jawab? Karena mata kuliah yang saya ambil ini akan menjadi panduan pertanyaan-pertanyaan untuk ujian komprehensif. Tetapi saya ditabiskan bulan November yang lalu, jadi masih baru. Belum 1 tahun sebagai imam. Saya minta ke kampus, tolong kasih dong kisi-kisinya, pertanyaan-pertanyaannya, supaya saya bisa belajar, bisa review seperti itu. Mulai bulan Oktober, bahkan sebelum saya tabisan, saya sudah minta ke kampus, ke kantor, tapi enggak dikasih. November, tabisan, saya masih menunggu, enggak dikasih. Desember, 1 bulan sebagai imam, enggak juga dikasih. Terus gimana saya mesti review? Gimana saya mesti mempersiapkan diri saya untuk ujian komprehensif? Saya cari tahu, apa sih masalahnya di kampus? Ternyata staf yang mengatur hal-hal seperti ini untuk tesis, untuk ujian komprehensif sedang ada masalah. Jadi permintaan saya terlupakan. Karena di kampus itu bukan hanya saya saja yang punya request seperti itu. Ada puluhan, ada belasan. Seminaris, frater, romo juga yang persiapan untuk kelar kuliah, mesti ambil ujian komprehensif juga punya request yang sama ke kampus, ke kantor. Tapi rupanya sedang ada masalah. Akhirnya stafnya ganti, baru. Yang enggak, karena baru belum punya pengalaman, gimana sih nyiapin ujian komprehensif, bagaimana sih ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen, bagaimana sih menyiapin untuk sidang. Jadi kemudian baru dikasih ke saya akhir bulan Januari, tanggal 25 Januari. Dan minggu-minggu pertama bulan Januari itu pendaftaran mahasiswa baru. Jadi kantor sibuk. Kantor sibuk, request saya juga belum dijawab. Ingat, tanggal 25 Januari saya baru dikasih pertanyaan untuk saya review. Tanggal 10 Februari saya mesti ujian komprehensif. Ada 34 pertanyaan besar. Dan pertanyaan ini ada cabang-cabangnya. Karena saya ngambil filsafat, S2 filsafat. Jadi satu pertanyaan itu ada 4 pertanyaan. Anak-anak pertanyaan seperti itu, dibagi-bagi. Nah, dari tanggal 25 Januari ke tanggal 10 Februari
Itu hanya berapa minggu, berapa hari buat saya persiapan. Kurang dari 1 bulan. Apakah mungkin buat S2? Saya imam baru, sudah mulai ya menerima undangan untuk pemberkatan rumah, untuk misa di sana sini, untuk kasih talk dan sebagainya. Jadi bulan Januari itu jadwal saya sudah penuh. Muncul ketakutan. Waduh, gawat ini. Bisa nilai ujian komprehensif saya anjlok. Jadi di sela kesibukan saya menyempatkan diri untuk review sedikit-sedikit, mengumpulkan materi-materi, saya siapin tiap folder, tiap mata kuliah, ada kurang lebih 8, kemudian saya kumpulkan di situ. Kemudian beberapa hari sebelum ujian komprehensif saya mesti terbang ke Singapura. Karena begitu sibuk, saya baru mulai review, mulai belajar itu di Singapura. Oh, sangat mahal itu, belajarnya mesti ke Singapura. Di bandara. Tapi enggak mungkin, karena waktunya terbatas. Ada 34 pertanyaan besar. Enggak mungkin saya review dalam waktu yang terbatas. Perlu sebulan atau lebih supaya saya bisa review dengan baik. Tapi waktu yang diberikan kepada saya sangat sedikit. Muncul ketakutan. Tapi dalam ketakutan itu saya diingatkan. Saya ini adalah seorang yang hidupnya, karena saya mulai dari seminari menengah, saya yakin percaya bahwa masuk seminari adalah hidup untuk melayani, memberikan diri. Jadi saya nggak pernah memikirkan kalau saya berdoa itu untuk diri saya. Kalau saya berdoa itu saya harus berdoa untuk orang lain, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang meminta kepada saya untuk mendoakan intensi-intensi khusus. Saya adalah tipe seorang yang hampir tidak pernah berdoa untuk keperluan pribadi. Hampir tidak pernah. Karena dalam pemikiran saya, menjadi seorang imam, menjadi seorang frater adalah mendoakan orang lain. Bukan terarah ke diri sendiri. Nah, dalam situasi ini, ketakutan ini, saya mau nggak mau berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta untuk diri saya. Kemudian saya review, tapi bukan ke 34 pertanyaan itu, saya hanya review 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini adalah tentang Yohanes Paulus kedua. S1 saya menulis skripsi tentang Yohanes Paulus kedua. S2 saya juga, saya menulis tentang Yohanes Paulus kedua. Jadi ujian komprehensif saya berdoa kepada santo favorit saya, Yohanes Paulus kedua. Dan dalam doa saya bilang gini, Santo Yohanes kedua, kamu kan tahu bahwa kamu adalah santo favoritku. Waktu skripsi S1-ku, aku tulis tentang kamu. Sekarang S2-ku, aku juga tulis tentang kamu. Apakah baik dan akan indah apabila ujian komprehensifku pertanyaannya juga tentang kamu? Nah, salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah tentang pemikiran Yohanes Paulus kedua. Hari H, tanggal 10. Beberapa menit sebelum ujian komprehensif, saya doa lagi. Kemudian, pada jam 9 pagi, saya siap, staf dari kampus sudah siap juga, membawa seperti botol yang berisi 34 pertanyaan. Ada nomor-nomornya di situ yang saya mesti kocok. Dari 34 pertanyaan itu saya mesti ambil 3 pertanyaan. 34 pertanyaan mesti ambil 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan pilih 1. Jadi
kesempatan untuk mendapatkan apa yang saya doakan itu sangat-sangat kecil. Oke, saya kocok. Pertanyaan pertama, keluar nomor 1. Waduh, ini mata kuliah yang saya nggak review, saya nggak belajar. Kocok lagi, jatuh nomor 30. Waduh, ini juga mata kuliahnya saya nggak review. Kesempatan terakhir, kocok, jatuh. Nomor 34. Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 3 pertanyaan terakhir adalah mata kuliah tentang Yohanes Paulus kedua. Dan nomor 34 adalah pertanyaan yang saya review pada malam sebelum saya ujian. Doa saya terjawab. Mukjizat luar biasa. Baru kali itu saya benar-benar berdoa. Supaya Tuhan menjawab doa saya. Ini yang saya butuhkan, Tuhan. Dalam waktu-waktu sempit saya, kesibukan saya, tidak ada kesempatan untuk review secara baik. Tuhan, ini yang saya perlukan. Dan dalam doa saya bukan ketakutan yang saya miliki, tapi kepercayaan bahwa Tuhan Maha Pengasih. Tuhan menjawab semua kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi dalam beriman Bapak Ibu, bukan ketakutan, tapi kasih. Dalam beriman yang kita perlukan bukan ketakutan, tapi rasa syukur. Dalam beriman kita diajak untuk masuk dalam satu relasi. Kita dicintai, kita dipilih. Jadi jangan takut, karena setiap dari kita berharga di mana Tuhan. Karena Tuhan merentangkan tangannya, mau mengatakan kepada kita, sebesar inilah cintaku padamu. Jangan takut, mari datang, engkau akan aku peluk. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam rasa syukur ini, dalam hidup beriman ini, kita mau merayakan kasih Allah yang luar biasa. Kita yang dicintai, kita yang dipilih, kita juga harus memiliki rasa syukur ini. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kita angkat hati kita. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now
because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Allah Bapa penuh kasih, kami mohon Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Kami mohon Kau lingkupi kami dengan cinta-Mu yang luar biasa. Lepaskan dari kami segala ketakutan kami. Lepaskan dari kami segala keraguan kami. Lepaskan dari kami segala kekhawatiran kami, rasa cemas kami. Pemikiran buntu kami, hati kami yang ragu untuk memberikan diri kami secara utuh kepadamu, Bapa. Biar kasih-Mu yang luar biasa, yang membebaskan kami dari segala keikatan kami, yang mengangkat kami dari segala jurang ketakutan kami. Keluarkan kami ya Bapa dari segala kegelapan yang di mana kami sembunyi, takut untuk memandang wajah-Mu. Biarkan kasih-Mu ya Bapa yang menyembuhkan kami, jamah kami, sentuh kami dengan kasih-Mu, peluk kami, lingkupi kami, sembuhkan kami, supaya kasih-Mu yang menjadi pondasi kehidupan kami, supaya kasih-Mu yang menjadi pusat perhatian kami, supaya cahaya kasih-Mu yang membimbing perjalanan kami. Berikan kami rahmat kesembuhan ya Bapa. Buka mata hati kami untuk menyambut jamahan tangan-Mu. Buka hati kami supaya Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami. Supaya tidak ada lagi ketakutan, supaya tidak ada lagi kecemasan, supaya tidak ada lagi keraguan. Dan yang hadir dalam kehidupan kami ya Bapa adalah kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang membawa kami kepada kebenaran, kasih-Mu yang membebaskan kami ya Bapa. Hadir bersama kami, tinggal bersama kami, ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang kami cintai, pasangan hidup kami, anak-anak kami, terlebih mereka yang sulit untuk dicintai ya Bapa. Ajari kami untuk mengasihi sama seperti Kau yang mengasihi kami. Engkau yang telah menunjukkan kami ya Bapa kasih-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Engkau merentangkan tangan-Mu kepada kami. Engkau mengajak kami untuk memandang kepadamu, bahwa di atas kayu salib ya Bapa, luka-luka-Mu yang menyembuhkan kami. Di atas salib-Mu ya Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami meskipun terluka, kami juga bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka. Bahwa lewat luka-luka kami ya Bapa, luka-luka-Mu yang menyembuhkan kami.
Lewat luka-luka-Mu ya Bapa, Engkau melepaskan daripada kami keracunan, kebuntuan, supaya kami dibawa kepada kebebasan. Kami mohonnya Bapa, hadirlah bersama kami, tinggal bersama kami. Ajar kami untuk bersyukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Angkat hati dan suara kita. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Romo. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan baru saja dari Romo Rambang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan terang dari-Mu, kami bisa menjalankan iman kami dengan benar. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak takut, tidak khawatir lagi, tidak merasa ragu-ragu lagi. Tuhan, kami sungguh membutuhkan rahmat yang daripada-Mu, agar kami terus senantiasa berpegang kepada iman kami ini, dan semoga kami kelak boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami mau memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan hati kami sungguh dikaruniai kemurahan yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami berikan adalah sungguh-sungguh yang terbaik. Dan dengan niat yang tulus Tuhan, kami ingin membantu memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang sungguh mendengarkan doa kami, dan kami tahu, kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Terima kasih Tuhan.
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan tangannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Romo, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa acara PD berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung, pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam. Berikutnya, terima kasih pada Romo Rambang Ngawan, OP, yang pada malam hari ini telah memberikan firman dan renungannya. Semoga pelayanan Romo senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehubungan dengan persiapan Pekan Suci dan Hari Raya Paskah di paroki kita, Santo Yakobus, maka acara PD pada tanggal 30 Maret dan tanggal 6 April 2023 ditiadakan. Kita kembali bersekutu pada hari Kamis tanggal 13 April dengan membawa firman Bapak Tenoyo Leo Winata dengan tema menyelesaikan sampai akhir. Mari kita saksikan VT-nya.
PD kita pada tanggal 13 April 2023 dengan pembawa firman Bapak Tenoyo Deowinata. Info pelayanan doa, kita bisa lihat nomor HP-nya di layar. Juga PDKK Immanuel ada info pelayanan konseling juga, tertera di layar nomor HP. PDKK Immanuel juga menyediakan konseling untuk putra-putri kita, semoga menjadi berkat bagi putra-putri kita yang membutuhkan. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Mari Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau tenangkan hati. Bapak, terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, melawat setiap kami, dan juga memberikan kekuatan, penghiburan, jalan keluar, dan apapun itu Tuhan yang kami perlukan. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau telah mengubahkan kami, Engkau telah menyegarkan kami, Engkau telah mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Dan tangan-Mu yang penuh kasih itu tidak berhenti terulur di waktu ini saja. Kalau kami nanti pulang Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu melingkupi kami, akan selalu melindungi kami, menjagai setiap kami, mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai bersekutu. 2 minggu lagi Tuhan kami akan berjumpa lagi. Tuhan kami mohon agar Engkau menyertai kami dalam persiapan Paskah, dan semoga kami boleh merayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Kemenangan Paskah, kemenangan-Mu, kemenangan kami juga. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Engkau yang selalu mendoakan kami, Engkau yang selalu mengasihi kami, setiap anak-anak-Mu, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, doakanlah putra-Mu Romo Rambang Ngawan juga, yang sudah Engkau kirimkan kepada kami, yang sudah memberikan taburan firman malam hari ini. Biarlah pelayanannya Engkau berkati dan Engkau bimbing selalu dengan doa-doa-Mu, sehingga dia terus berjalan di jalan putra-Mu. Terima kasih Bunda. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati juga keluarganya, Kau berkati umatnya, dan biarlah apa yang dia kerjakan, Tuhan berikan buah yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Bunda Maria, kami persembahkan hidup kami juga kepadamu, dan mohon doakanlah kami kepada putra-Mu. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita berjumpa lagi 2 minggu lagi 13 April. Puji nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Romo kami mohon berkatnya. Hanya yang baik saja. Romo, sebentar Bapak Ibu, kita akan minta berkat dari Romo ya. Mari mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, orang-orang yang saudara sekalian cintai dan doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Puji nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan,
pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.